Sekolah daring. Main sosmed. Nge-game, terus main sama teman-teman. Saya biasanya baca-baca berita di website dan di sosmed. Sering, soalnya saya kirim tugas sudah pas lewat daring. Game bisa disebut main sosmed yo? Kalau iyo, berarti sering, hampir selalu. Kadang-kadang sih, tapi saya lebih suka nonton TV. Sering banget, soalnya pandemi gini nggak bisa kemana-mana nah. Mau ngapain Kin kalau nggak main sosmed? Sering dong, soalnya kalau mabar ngobrol sama orang asing. Kadang-kadang saya sering komen postingannya orang. Belum pernah, takut itu sama orang asing. Biasanya Kin suka mention-mentionan sama orang nggak dikenal. Acak gitu nah. Apa itu TPPO? TPPO adalah tindak pidana perdagangan orang, di mana dalam hal ini tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindah tanganan, bahkan penerimaan terhadap seseorang melalui kekerasan, pemalsuan, bahkan penipuan, di mana seolah-olah orang tersebut memberikan izin atas dirinya yang membuat orang lain seperti berkuasa terhadap apa yang harusnya dia lakukan. Dan hal ini biasanya ditujukan untuk tujuan eksploitasi, yang dimana hal ini meliputi seperti prostitusi, kemudian perbudakan paksa, bahkan pemaksaan fisik ya. Dan dalam beberapa situasi ternyata juga organ reproduksi dan transplantasi organ tubuh juga menjadi bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Apa ciri-ciri dan modus TPPO online? Dalam beberapa aktivitas dilakukan pendekatan secara pribadi atau personal ya, yang membuat mereka korban-korban ini yakin dengan orang yang melakukan kejahatan ini, yang membuat korban akhirnya menuruti apa yang diinginkan. Dalam beberapa situasi, saat ini yang sering marak adalah modus asmara ya. Jadi menjadi pasangan kekasih, tapi ternyata dalam aktivitas berikutnya si korban didorong untuk melakukan eksploitasi seksual misalnya. Itu yang sering banyak terjadi dalam modus-modus kejahatan dari tindak pidana perdagangan orang. Pada anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terjadi perubahan-perubahan perilaku yang bervariasi, tapi sebagian besar menunjukkan sikap menarik diri dari pergaulan, menjadi lebih tertutup, tertekan, tidak mampu berkomunikasi, takut terhadap kehidupan yang lebih besar, dan terutama tidak mampu terbuka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya karena malu, karena merasa tidak berharga, dan karena hidup seakan-akan sudah berakhir bagi mereka. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua kalau tahu anaknya sudah terjerumus di dalam tindak pidana perdagangan orang? Yang pertama, tidak boleh menghakimi. Yang kedua, tidak boleh memarahi. Yang ketiga, tidak boleh melarang dan membuat anak ini semakin menjauh dari dunia yang lebih besar. Justru adalah dengan memberikan support yang sangat besar kepada anak-anak agar mereka bisa tumbuh secara optimal. Sehingga apapun situasi yang mereka hadapi, mereka bisa menjaga dirinya dari jebakan tindak pidana perdagangan orang. Hal yang paling berbahaya adalah apabila korban itu sendiri tidak sadar bahwa dia adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang. Kita sebagai teman terdekatnya bisa melakukan sebuah metode sederhana yang disebut dengan metode CDEF. Apa itu metode CDEF? Metode ini adalah yang pertama, C, yaitu cari tahu. Cari tahu siapa teman kita yang kiranya adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang. Cari tahu apa masalahnya dan apa hal-hal sulit yang telah ia alami. Kemudian adalah D, yaitu dekati mereka. Dekati mereka, temani mereka, dengarkan cerita mereka, jangan sampai mereka merasa sendiri.
Kemudian E, yaitu empati. Berikan empati kepada mereka, ajak mereka untuk bersosialisasi. Dan terakhir adalah F, yaitu adalah forum. Ajak mereka kepada sebuah lembaga atau mungkin organisasi yang sekiranya dapat membantu mereka. Misalnya lembaga P2TP2A yang dapat menangani mereka secara khusus. Ataupun forum-forum ataupun sanggar-sanggar mengasyikkan seperti sanggar seni, sanggar musik yang akhirnya bisa membawa mereka menjadi lebih senang dan juga mengalihkan emosinya dan hal-hal yang telah mereka alami kepada hal yang lebih bermanfaat. Lindungi mimpi mereka dengan mencegah terjadinya tindak pidana Perdagangan orang pada anak.